Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga situasi kondisi mengenai sektor industri cryptocurrency yang kali ini sedang dipolitisir. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk kali ini pembahasannya tidak membahas salah satu ataupun salah dua koin, tetapi yang akan kita update mengenai situasi juga kondisi yang berada di negara Amerika Serikat, terutama bursa Coinbase, yang notabene sekarang dalam tahap ataupun kondisi tertekan oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya SEC. Tapi menurut data dan juga informasi yang telah gue dapatkan dan juga secara riset gue sendiri, gue bisa mendapatkan benang sari dan kira-kira ada rencana apa di balik semua ini sehingga bursa Coinbase sendiri akan dijadikan tumbal oleh regulator Amerika Serikat. Nah, tetapi sekali lagi disclaimer ya, ini menurut perspektif dan juga opini gue pribadi aja mengenai beberapa data dan juga informasi yang akan kita bahas kali ini. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa, sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency di hari ini. Apakah sekarang sedang terjadi pemulihan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency di hari ini, walaupun dalam sebuah volume selama 24 jam terakhir sedang terjadi kenaikan 18,45%. Tetapi melihat dari segi market cap sedang terjadi penurunan sekitar 1,44%. Di sini pun kita bisa melihat juga ya, untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan di atas 1%, bahkan harganya sekarang sudah kembali di 28 ribuan US dollar. Di sini ada Ethereum juga sedang terjadi koreksi di atas 1%, ada XRP dan beberapa altcoin ya kurang lebih sedang rata-rata itu terjadi penurunan. Kira-kira ada news apa nih sehingga market cryptocurrency merespon dengan negatif? Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media news bitcoin.com yang telah membagikan suatu informatif dan menurut gua ini ada campur tangannya juga gitu ya mengenai pemilu yang akan berlangsung di tahun 2024. Jadi di sini untuk laporannya, SEC meminta Coinbase untuk menghapus semua aset cryptocurrency kecuali Bitcoin sebelum mengajukan gugatan. Wow, ini sangat mengerikan sekali gitu ya. Jadi dipukul rata semuanya, bukan hanya untuk coin meme dan juga koin-koin top 100 teratas, tetapi semuanya ini dianggap keamanan oleh regulator Amerika Serikat. Ya, apakah mungkin dengan adanya suatu perspektif seperti ini, Coinbase akan dijadikan tumbal oleh regulator Amerika Serikat, salah satunya SEC, karena baru-baru ini kasus yang telah hilang dari jeratannya SEC adalah perusahaan Ripple dan juga koin native-nya adalah XRP. Dan alhasil, SEC sendiri sudah tidak bisa mendapatkan suatu pendapatan tambahan ataupun cuan tambahan hasil dari gugatan yang telah mereka lakukan. Namun ternyata kali ini SEC telah meminta untuk bursa Coinbase harus menghapus semua aset cryptocurrency di dalam bursanya kecuali Bitcoin. Tapi di sini menarik sekali gitu ya yang telah disampaikan oleh CEO dari bursa Coinbase yang bernama Brian Armstrong. Jadi di sini menurut Brian Armstrong sendiri, salah satu CEO pertukaran kripto Coinbase, regulator sekuritas Amerika Serikat telah dilaporkan memberitahu perusahaannya untuk menghapus semua aset digital kecuali Bitcoin, dan Armstrong mengatakan menyetujui permintaan SEC akan berarti akhir dari industri cryptocurrency di Amerika Serikat. Wow. Jadi di sini kurang lebih yang telah disampaikan oleh Brian Armstrong sendiri setelah mendapatkan suatu tekanan dari regulator Amerika Serikat adalah SEC, dia sudah tidak segan-segan untuk menyatakan mungkin ini adalah suatu akhir dari sektor industri cryptocurrency di negara Amerika Serikat. Karena ya semuanya dipukul rata dijadikan sebagai keamanan, jadi bursa Coinbase sendiri hanya menyisakan satu keping aset saja yaitu Bitcoin yang bisa diperdagangkan di bursa Coinbase. Dan di sini, SEC sendiri pun telah dilaporkan menolak menjelaskan mengapa mengklarifikasikan aset digital sebagai sekuritas. Dan sebelum menggugat Coinbase, Komisi Sekuritas dan juga Pertukaran Amerika Serikat ataupun SEC telah dilaporkan meminta pertukaran cryptocurrency untuk menghapus semua aset digital lainnya kecuali Bitcoin. Dan Brian Armstrong, pendiri dan juga CEO dari bursa Coinbase, mengklaim dalam sebuah wawancara dengan Financial Times bahwa sikap regulator Amerika Serikat menyarankan untuk menganggap setiap aset digital lainnya sebagai keamanan. Nah, jadi di sini pada saat wawancara berlangsung, sebetulnya untuk informasi ini pun telah berlangsung sekitar 1 bulan yang lalu. Tetapi kenapa kali ini telah kembali ke permukaan media? Karena sekarang kondisinya mulai memanas kembali, yang akhirnya timbul kembali di permukaan media dan berakhir beredar juga di beberapa media.
Nah, jadi lebih kurangnya mengenai perspektif gue sendiri dengan adanya suatu informatif seperti ini ada kaitannya juga dengan salah satu bursa yang telah mengalami kehancuran, yaitu FTX. Tapi sebelum kita melanjutkan mengenai pembahasan bursa FTX yang memiliki susunan rencana akan bangkit kembali atau beroperasional kembali, jadi di sini secara kesimpulan yang telah gue dapatkan adalah Bursa Coinbase sendiri adalah salah satu perusahaan yang telah dipimpin ataupun dikelola oleh CEO yang bernama Brian Armstrong, tidak bisa diajak kerjasama dengan kepemimpinan dan salah satunya regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Karena belakangan ini setiap mendapatkan suatu tekanan oleh pihak regulator, dari Bursa Coinbase sendiri selalu membantah dengan permintaan-permintaan yang telah ditentukan oleh regulator Amerika Serikat. Jadi untuk yang pertama ada juga sebuah gugatan yang telah menimpa terhadap bursa yang bernama Gemini, di mana di dalam sebuah program yang ada di exchange Gemini itu hold in earn itu telah dihapuskan karena permintaan dari regulator Amerika Serikat, salah satunya SEC. Tapi untuk Bursa Coinbase sendiri, sekalipun dia telah diminta untuk menghapus program tersebut, membantah dan juga menolak mengenai permintaan yang telah diminta oleh regulator Amerika Serikat. Dan untuk yang kedua, di mana ada beberapa informasi juga untuk Bursa Coinbase sendiri telah mendapatkan suatu tekanan dari berbagai hal, namun selalu ditolak oleh CEO-nya yang bernama Brian Armstrong. Jadi secara tidak langsung, kenapa sekarang Coinbase mendapatkan suatu tekanan yang lebih ekstrim lagi oleh regulator Amerika Serikat? Karena mungkin menurut dari SEC sendiri, ini bursa sudah tidak bisa diajak kerjasama gitu ya. Untuk bisa ya mungkin dalam segi politik gitu ya, lebih kurangnya seperti itu. Makanya sekarang diberikan tekanan-tekanan yang lebih ekstrim oleh regulator Amerika Serikat. Itu menurut perspektif dan juga asumsi gue pribadi aja mengenai informasi yang telah bisa gue dapatkan di dalam sebuah artikel ini. Namun ternyata di sini CEO dari Bursa Coinbase sendiri yang bernama Brian Armstrong, dia telah menyatakan gitu ya, sekalipun ini harus dilakukan oleh Bursa Coinbase, mendelisting dari beberapa altcoin yang berada di bursanya dan hanya menyisakan satu aset, yaitu Bitcoin. Di sini permasalahan tersebut akan dibawa ke meja hijau. Dan kurang lebih inilah yang telah dikatakan ataupun dinyatakan oleh salah satu CEO dari Bursa Coinbase yang bernama Brian Armstrong. Jadi mereka kembali kepada kami dan mereka berkata, kami percaya setiap aset selain Bitcoin adalah keamanan. Dan kami berkata, bagaimana Anda sampai pada kesimpulan itu? Karena itu bukan interpretasi kami tentang hukum. Dan mereka pun berkata, kami tidak akan menjelaskannya kepada Anda. Anda perlu menghapus setiap aset selain Bitcoin, kata CEO Coinbase. Dan di sini Brian Armstrong sendiri telah menambahkan bahwa ketika SEC mengajukan permintaan, Coinbase memilih untuk pergi ke pengadilan karena menyetujui arahan regulator akan memicu kehancuran industri cryptocurrency di Amerika Serikat. Nah, jadi di sini yang pertama, dengan adanya suatu tekanan terhadap bursa Coinbase, harus melakukan penghapusan beberapa aset cryptocurrency yang ada di dalam bursanya dan hanya menyisakan satu aset, yaitu Bitcoin. Tetapi dari pihak regulator Amerika Serikat sendiri ataupun SEC tidak memberikan suatu alasan, di mana salah satu CEO dari Bursa Coinbase sendiri, yaitu Brian Armstrong, dia telah meminta alasannya itu seperti apa, sehingga kalian meminta untuk Bursa Coinbase harus menghapus semua aset cryptocurrency dan hanya menyisakan satu aset, yaitu Bitcoin. Namun ternyata tidak diberikan alasannya, dan yang pada dasarnya Bursa Coinbase harus sesegera mungkin melakukan pendelisingan dari beberapa aset yang ada di dalam bursanya kecuali Bitcoin. Tapi apabila itu memungkinkan sekali gitu ya untuk bisa dilakukan oleh CEO dari Bursa Coinbase, yaitu Brian Armstrong sendiri meminta kepada pihak regulator Amerika Serikat ini harus diselesaikan di meja hijau. Apakah mungkin berani dari pihak SEC untuk diselesaikan secara sah di meja hijau dengan Bursa Coinbase, atau mungkin ini hanya sekedar campur tangan dari beberapa orang yang berkecimpung di dunia politik? Dan untuk informasi selanjutnya, di mana di sini ada salah satu media Coindex.com yang telah membagikan suatu informasi yang sangat-sangat relevan sekali bahwa sektor industri cryptocurrency sekarang sedang campur tangan dengan politik. Nah, jadi ini pun ada kaitannya juga gitu ya dengan berita Coinbase yang kondisinya sekarang sedang tertekan dan bahkan mungkin akan dijadikan tumbal oleh regulator Amerika Serikat, yaitu SEC. Jadi di sini ya, untuk FTX sendiri memiliki rencana ataupun berencana memulai kembali crypto exchange untuk pelanggan internasional. Wow. Kalian bayangkan bursa Coinbase sendiri sedang dituntut dan juga ditekan habis-habisan oleh regulator Amerika Serikat. Ya, tetapi di sisi lain, FTX bisa-bisanya sekarang sedang menyusun rencana akan memulai kembali exchange kripto tersebut untuk pelanggan internasional. Nah, jadi dengan kedua informasi seperti inilah kenapa acuan gua bahwa sekarang sektor industri cryptocurrency sedang dipolitisasi. Jadi dengan kesimpulan seperti ini yang bisa gue dapatkan, karena pada saat SBF masih menjadi founder dari bursa FTX ini sebelum mengalami kehancuran, dia masih memiliki utang yang akan diberikan kepada orang-orang
yang memiliki wewenang di negara Amerika Serikat ketika pemilu ini berlangsung. Yang tepatnya itu akan berlangsung di tahun 2024. Jadi SBF sendiri telah menjanjikan sebelum FTX mengalami kehancuran mengenai pernyataan dari SBF dia bakal menggelontorkan dana miliaran dolar ketika acara pemilu ini berlangsung tepatnya di tahun 2024. Namun sebelum acara itu berlangsung ternyata FTX telah mengalami kehancuran karena ulah dari si foundernya sendiri yang bernama SBF. Bahkan SBF sendiri telah ditahan gitu ya sampai dengan sekarang. Tapi dengan CEO yang baru yang bernama John Ray, ternyata tiba-tiba dia sekarang menyusun rencana untuk memulai kembali exchange crypto FTX ini, bahkan untuk pelanggan internasional. Jadi secara analogi gue pribadi yang bisa gue kaitkan dari kedua berita tersebut antara Coinbase yang akan dijadikan tumbal, sementara untuk FTX sendiri sedang menyusun rencana untuk memulai kembali gitu ya perusahaannya ataupun bursa tersebut. Karena untuk FTX, kenapa di sini masih diberi jalan gitu ya untuk memulai kembali bursanya? Mungkin orang-orang yang berada di dalam bursa FTX ini masih bisa disetir oleh regulator Amerika Serikat ketika dari regulator Amerika Serikat ini meminta suatu permintaan terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam bursa FTX. Sementara untuk orang-orang yang berada di dalam bursa Coinbase dan salah satunya adalah CEO dari bursa Coinbase yaitu Brian Armstrong selalu berkali-kali menolak setiap regulator Amerika Serikat meminta satu permintaan ya. Jadi mungkin ke arah sana lah untuk keterkaitan antara kedua berita tersebut antara FTX dan juga Coinbase. Tapi apakah mungkin gitu ya Coinbase akan dijadikan tumbal lalu FTX yang akan naik daun dengan beberapa user yang nanti notabene itu akan beralih untuk menggunakan platform ataupun bursa dari FTX karena Coinbase terpaksa ditutup oleh regulator Amerika Serikat. Tapi ini menurut perspektif gue pribadi aja, untuk kedepannya seperti apa kita belum bisa memastikan karena gue rasa tidak mungkin seorang Brian Armstrong, CEO dari bursa Coinbase, akan menerima semua permintaan yang telah dilakukan oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Tentu CEO dari bursa Coinbase akan bertarung dengan SEC secara habis-habisan. Karena tidak mungkin seorang founder akan menerima begitu saja gitu ya, apalagi ini mengenai perusahaan gitu. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu yang bisa gue sampaikan dari kedua berita yang sekarang sedang berlangsung dan berdampak juga terhadap crash the market cryptocurrency hari ini. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.